Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang, mukjizat datang dari hal-hal yang tak terduga. Seperti yang dialami Wanti, seorang ibu yang bekerja di tanah Arab. Hidupnya berubah drastis setelah ia menolong seekor anjing ketika melaksanakan umroh. Tindakan kecil itu membawa Wanti pada kesempatan besar yang mengubah takdirnya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah kebaikan kecil bisa membawa perubahan besar dalam hidupnya. Hari itu, suasana di rumah Wanti terasa lebih hening dari biasanya. Pagi yang cerah, namun Wanti merasakan beban yang berat di dadanya. Di ruang tamu yang sederhana, ia tengah mempersiapkan koper besar yang akan membawanya jauh dari rumah kecil yang ia bangun bersama suami dan anaknya. Koper itu bukan hanya sekadar tempat untuk pakaian, tapi simbol dari sebuah keputusan besar yang harus ia ambil demi masa depan keluarga. "Bunda, kenapa harus pergi?" tanya putranya, Rian, dengan suara pilu. Rian, yang masih berusia 7 tahun, menatap ibunya dengan mata yang penuh tanya. Ia tidak mengerti mengapa Wanti harus pergi jauh ke negeri yang asing, meninggalkan mereka berdua. Wanti menunduk, mencoba menahan air matanya. Ia tahu keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tapi ini adalah satu-satunya jalan yang ia miliki untuk memastikan Rian bisa sekolah dengan baik, dan suaminya, Dedi, bisa lebih tenang menjalani kehidupannya. Ayah dan Rian harus sabar ya. Bunda pergi bukan karena Bunda tidak sayang. Bunda pergi untuk bekerja, mencari rezeki yang lebih baik untuk kita semua. Jawab Wanti dengan suara bergetar. Ia berusaha keras menahan air mata yang ingin tumpah. Dedi, suaminya, yang duduk di samping pintu dengan wajah serius, menatap Wanti dengan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa bangga karena Wanti berani mengambil langkah ini. Di sisi lain, ia merasa cemas dan takut harus hidup tanpa istrinya di sisinya, terutama untuk merawat Rian yang masih kecil. Namun, ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang harus mereka tempuh. "Jaga diri baik-baik, Wanti. Semoga Tuhan memberkati perjalananmu," ucap Dedi, meskipun suaranya terdengar berat dan penuh kekhawatiran. Wanti mengangguk, lalu memeluk Rian erat-erat. Ia berjanji dalam hati, meskipun ia harus meninggalkan mereka, ia akan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Setelah berpelukan, Wanti mengangkat koper besar itu dan melangkah keluar menuju taksi yang telah menunggunya. Di dalam taksi, Wanti melihat rumah kecil mereka yang semakin menjauh, dan dalam hati ia berdoa agar langkah ini benar-benar membawa perubahan yang lebih baik untuk mereka semua. Pesawat yang membawa Wanti akhirnya mendarat dengan mulus di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah. Wanti merasakan perasaan campur aduk, antara lega karena sudah sampai di tanah Arab, dan cemas karena masih banyak yang tidak ia ketahui tentang hidup barunya di sini. Ia merapikan pakaiannya dan mengambil tas kecil yang ia bawa, lalu mengikuti para penumpang yang mulai beranjak keluar dari pesawat. Begitu tiba di ruang kedatangan, seorang agen perjalanan yang sudah menunggu di sana langsung mendekatinya. Agen itu mengenakan pakaian tradisional Arab. Senyumannya tampak ramah meski ada sedikit keraguan di wajah Wanti. "Selamat datang di Arab Saudi. Nama saya Ahmad. Saya akan mengantarkan Anda ke rumah majikan Anda," kata agen itu dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata. "Ikuti saya." Wanti mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri. Ia merasa sedikit terisolasi, meski agen tersebut berusaha membuatnya merasa nyaman. Mereka berjalan bersama menuju pintu keluar, di mana sebuah mobil sudah menunggu untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuan. Selama perjalanan yang panjang, Wanti hanya bisa memandang keluar jendela mobil dengan pikiran yang melayang. Tanah yang luas, gurun yang membentang, dan bangunan-bangunan tinggi yang mulai terlihat seiring dengan perjalanan mereka menuju Mekah. Pemandangan itu sangat berbeda dari kampung halamannya di Indonesia. Semua terasa baru, asing, dan sekaligus menakutkan. Setelah beberapa jam perjalanan, mobil akhirnya berhenti di sebuah rumah besar yang terletak di daerah pinggiran Mekah. Rumah itu tampak sangat megah
dibandingkan dengan rumah-rumah di sekitarnya. Tembok putih bersih, halaman luas dengan taman yang terawat, dan 2 pintu besar yang mengarah ke dalam rumah. Ahmad membuka pintu mobil dan memberi isyarat pada Wanti untuk turun. "Ini rumah majikan Anda. Saya akan mengantar Anda bertemu dengan mereka," katanya, lalu memberi salam kepada Wanti, yang hanya membalasnya dengan senyum kecil. Di dalam rumah, seorang wanita paruh baya dengan jilbab hitam dan pakaian serba hitam sedang menunggu di ruang tamu. Wanita itu tampak tegas, namun tidak menampakkan ekspresi yang berlebihan. Wanti disuruh duduk, sementara sang majikan, yang memperkenalkan dirinya sebagai Ummu Khalid, memperkenalkan diri. "Selamat datang, Wanti. Nama saya Ummu Khalid. Anda akan tinggal dan bekerja di sini. Tugas utama Anda adalah mengurus rumah, memasak, dan memastikan semuanya berjalan dengan baik," kata Ummu Khalid. Suaranya tenang namun tegas. Wanti mengangguk dengan sopan, meski sedikit ragu dengan apa yang akan datang selanjutnya. "Baik, Ummu Khalid. Saya akan melakukan yang terbaik." Ummu Khalid memberi isyarat pada seorang pembantu rumah tangga untuk menunjukkan kamar Wanti. "Kamar Anda ada di lantai atas. Anda bisa istirahat terlebih dahulu setelah perjalanan panjang. Kami akan mengatur pekerjaan Anda mulai besok." Wanti mengucapkan terima kasih, lalu mengikuti pembantu tersebut menuju kamar yang sudah disiapkan. Kamar itu sederhana, namun cukup nyaman, dengan tempat tidur besar, lemari pakaian, dan jendela yang menghadap ke taman depan rumah. Meski tubuhnya sangat lelah, Wanti masih merasa gelisah. Pikirannya kembali melayang, mengingatkan pada anak dan suaminya di rumah yang jauh di Indonesia. Namun, ia tahu, ini adalah keputusan yang telah ia pilih. Ia harus menjalani ini dengan sebaik-baiknya, meski perjalanan yang harus ditempuh tidak mudah. Ketika akhirnya berbaring di tempat tidur, ia menatap langit-langit kamar, berharap agar hari-hari berikutnya membawa kebahagiaan dan harapan baru, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya yang ia tinggalkan. Hari demi hari, Wanti menjalani rutinitas barunya dengan penuh dedikasi. Pagi-pagi sekali, ia sudah bangun untuk menyiapkan sarapan bagi keluarga Ummu Khalid. Meskipun awalnya terasa asing, Wanti mulai menyesuaikan diri dengan suasana dan pekerjaan di rumah majikannya. Setiap tugas yang diberikan, ia kerjakan dengan sepenuh hati. Mengurus rumah, mencuci, menyetrika, dan tentunya memasak. Namun, ada satu hal yang membuatnya merasa lebih dekat dengan rumah. Ia mulai sering memasak masakan khas Indonesia. Nasi goreng, soto ayam, rendang, dan sambal terasi. Rasanya, meskipun bahan-bahannya berbeda, Wanti tetap bisa menghadirkan rasa yang khas. Setiap kali ia memasak, Ummu Khalid dan seluruh anggota keluarga majikan selalu memuji masakannya. "Masakanmu sangat enak, Wanti. Ini pertama kalinya saya mencoba nasi goreng dengan rasa seperti ini," ujar Ummu Khalid, yang biasanya sangat terkesan dengan hidangan-hidangan Indonesia yang Wanti buat. Hal ini membuat Wanti merasa sedikit lebih dihargai, seolah-olah masakan dari rumahnya menjadi penghubung antara dua dunia yang berbeda, antara Indonesia yang ia cintai dan dunia barunya di Arab Saudi. Ia merasa bangga karena bisa memberikan sedikit kebahagiaan melalui masakannya. Tidak jarang, Wanti juga menerima permintaan untuk memasak lebih banyak masakan Indonesia pada acara tertentu. Di sela-sela kesibukannya, Wanti sering mencuri waktu untuk menghubungi keluarganya di Indonesia. Setiap kali ia dapat kesempatan, ia akan menelepon suami dan anaknya, Rian. Meskipun waktu yang terbatas, percakapan mereka selalu memberi kekuatan baginya. "Bunda, kapan pulang?" tanya Rian dengan suara cemas, meskipun ia berusaha terdengar ceria di telepon. "Bunda akan pulang kalau sudah cukup uang untuk sekolahmu, Nak." "Bunda rindu, tapi Bunda harus bekerja keras dulu. Doakan Bunda supaya cepat bisa pulang," jawab Wanti, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tahu Rian merindukannya, dan kadang ia juga merindukan mereka begitu dalam. Tapi
Setiap kali mendengar suara Rian, itu seperti mengingatkan Wanti akan tujuan yang lebih besar, untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan anaknya. Selain itu, Wanti juga selalu mengirimkan uang setiap bulan, sedikit demi sedikit, untuk membantu keperluan keluarga. Tak jarang, ia menyisihkan sebagian dari uangnya untuk membeli barang-barang yang bisa dikirimkan sebagai oleh-oleh untuk suami dan Rian. Setiap kali kiriman uangnya sampai, ia merasa sedikit lebih tenang, karena tahu bahwa keluarga di rumah bisa sedikit lebih mudah dalam menjalani hidup. Setelah lebih dari setahun bekerja tanpa henti, Wanti merasa sedikit lebih nyaman dengan kehidupannya di Mekah. Pekerjaan di rumah Ummu Khalid mulai berjalan lancar, dan ia mulai merasa dihargai, terutama setelah ia berhasil membawa sedikit kebahagiaan dengan masakan khas Indonesia. Meski masih jauh dari keluarganya, Wanti merasa ada semangat baru yang menguatkan dirinya. Suatu hari, Ummu Khalid mengundangnya ke ruang tamu, dengan kabar yang membuat hati Wanti berdebar-debar. "Wanti, aku ingin memberimu hadiah. Kamu telah bekerja sangat keras selama ini. Aku memutuskan untuk memberimu kesempatan untuk umroh bersama kami," ujar Ummu Khalid dengan senyum yang tulus. Wanti terkejut dan hampir tidak percaya. Umroh adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga, dan ia merasa sangat bersyukur. "Terima kasih Ummu Khalid. Saya sangat terharu bisa diberi kesempatan ini." Hari yang ditunggu pun tiba. Wanti dan keluarga Ummu Khalid berangkat menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh. Saat pertama kali melangkah ke halaman Masjidil Haram, hati Wanti dipenuhi oleh rasa haru dan syukur yang mendalam. Ia merasa doa-doanya selama ini didengar, dan ia diberi kesempatan untuk berada di tempat yang begitu suci. Setelah beberapa hari beribadah, pada suatu sore yang tenang, Wanti memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak di sekitar area Masjidil Haram, menikmati udara yang sejuk setelah beribadah. Saat ia melewati sebuah gang kecil, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya tergerak. Di pojok gang, seekor anjing tampak tergeletak lemas, tubuhnya kurus kering, dan salah satu kaki belakangnya pincang. Wanti terkejut melihatnya, karena anjing itu terlihat sangat kelaparan dan kelelahan. Wanti langsung menghampiri anjing tersebut, merasa kasihan melihat kondisinya yang sangat buruk. Tanpa pikir panjang, ia mengeluarkan beberapa roti dari tasnya, roti yang biasa ia bawa untuk camilan. Wanti perlahan-lahan mendekati anjing tersebut, mengulurkan roti kepada anjing itu. Setelah beberapa detik ragu, anjing itu akhirnya mulai mendekat dan memakan roti yang diberikan Wanti. Setelah anjing itu makan, Wanti merasa sedikit lega, meski masih khawatir tentang keadaan anjing tersebut. Ia melihat sebuah kalung yang tergantung di leher anjing itu, dengan sebuah nama dan alamat pemilik. Nama yang tertera di kalung itu adalah Fahad Al-Harbi, dan alamatnya menunjukkan sebuah daerah yang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Wanti merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan anjing itu begitu saja tanpa pertolongan lebih lanjut, dan mungkin pemiliknya sedang mencari hewan peliharaannya yang hilang. Tanpa ragu, Wanti mengambil keputusan untuk mengantarkan anjing itu ke alamat yang tertera di kalung. Setelah memeriksa peta dan memastikan arah yang tepat, Wanti menggendong anjing itu dengan hati-hati dan berjalan menuju alamat yang tertulis. Saat tiba di lokasi, sebuah rumah besar dan mewah berdiri megah. Wanti terkejut melihat kemewahan rumah tersebut. Di luar pagar rumah, terdapat peternakan kecil yang tertata rapi dengan beberapa hewan ternak. Wanti pun mengetuk pintu rumah itu. Tidak lama kemudian, seorang pria muda dengan penampilan rapi dan penuh wibawa membuka pintu. Wanti sedikit terkejut, karena pria itu tampak seperti orang yang sangat terkenal dan dihormati. Ia segera mengenali pria itu sebagai Fahad Al-Harbi, seorang peternak yang terkenal di daerah tersebut, yang dikenal kaya raya dan memiliki reputasi tinggi. "Maaf Tuan, saya menemukan anjing ini di dekat Masjidil Haram. Dia kelaparan dan terluka. Saya melihat kalungnya dan saya datang untuk mengembalikannya," kata Wanti dengan hati-hati.
Fahad Al-Harbi menatap Wanti dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Anda sangat baik hati. Anjing ini sangat berarti bagi saya. Kami telah mencarinya selama beberapa hari. Saya akan membawa dia ke dokter hewan sekarang juga. Ia menyambut Wanti dengan sangat ramah dan mengundangnya masuk ke dalam rumah. Silakan masuk. Anda telah melakukan kebaikan yang luar biasa. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda, ujar Fahad dengan nada tulus. Wanti merasa canggung, tapi juga merasa dihargai. Fahad mempersilahkannya duduk, lalu mengajak percakapan. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas budi Anda, kata Fahad sambil tersenyum. Mungkin Anda ingin bekerja dengan kami. Kami selalu mencari orang yang berkompeten dan memiliki hati yang baik. Wanti terkejut dengan tawaran itu. Namun ia tahu bahwa meski ia merasa dihargai, ia harus tetap fokus pada tujuan awalnya, untuk kembali ke keluarganya di Indonesia. Terima kasih Tuan, saya sangat menghargai tawaran Anda. Namun, saya harus kembali ke pekerjaan saya sekarang, jawab Wanti, meski hatinya sedikit berbunga. Fahad tidak memaksa dan hanya tersenyum. Jika suatu saat Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Kami ada di sini untuk membantu orang-orang baik seperti Anda. Wanti mengangguk hormat. Keesokan harinya, saat Wanti sedang sibuk mempersiapkan makanan di dapur, seorang pembantu datang memberitahunya bahwa ada tamu yang ingin bertemu dengan Ummu Khalid. Wanti merasa penasaran, karena jarang sekali ada tamu yang datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tak lama kemudian, Wanti melihat sosok yang familiar. Tuan Fahad Al-Harbi, pria yang ia bantu beberapa hari lalu, sedang berdiri di depan ruang tamu, berbicara dengan Ummu Khalid. Wanti merasa sedikit canggung, meskipun Tuan Fahad tersenyum ramah ketika melihatnya. Setelah beberapa saat, Tuan Fahad menoleh pada Wanti, lalu mengalihkan pandangannya ke Ummu Khalid. Ummu Khalid, saya datang untuk memohon sesuatu yang sangat penting. Saya ingin meminta izin agar Wanti bisa bekerja dengan saya, ujar Tuan Fahad dengan suara penuh harap. Ummu Khalid menatapnya sejenak, wajahnya sedikit berubah. Apa yang Anda maksud ya Tuan Fahad? Wanti sudah bekerja dengan kami. Dia adalah bagian dari keluarga kami, jawab Ummu Khalid. Suaranya lembut namun tegas. Tuan Fahad menundukkan kepalanya, lalu melanjutkan. Saya tahu ini bukanlah hal yang mudah, tetapi saya ingin menjelaskan alasan saya. Saya sudah lama tinggal sendirian. Istri saya sudah meninggal beberapa tahun lalu, dan saya tidak punya anak. Sementara itu, peternakan saya membutuhkan perhatian lebih, dan saya tidak bisa melakukannya sendirian. Wanti, dengan sikapnya yang penuh perhatian dan keahliannya, akan sangat membantu saya. Melihat ekspresi wajah Tuan Fahad yang penuh harapan, Ummu Khalid akhirnya menghela napas. Saya mengerti. Saya kasihan pada Anda, Tuan Fahad. Anda sudah terlalu lama hidup sendiri, dan saya bisa melihat bahwa Anda benar-benar membutuhkan seseorang yang dapat membantu Anda. Wanti, tentu saja, adalah orang yang baik hati dan selalu bekerja keras. Saya rasa ini adalah kesempatan yang baik untuknya. Wanti mendengarkan percakapan itu dengan hati berdebar-debar. Ia tidak tahu harus bagaimana. Tuan Fahad sudah memberi penjelasan dengan sangat meyakinkan, dan kini ia harus memutuskan. Namun, ia merasa cemas. Apakah ini saat yang tepat bagi dirinya untuk meninggalkan pekerjaan di rumah Ummu Khalid? Apakah ia siap menjalani perubahan yang lebih besar? Ummu Khalid kemudian menoleh padanya. Wanti, apa pendapatmu tentang hal ini? Apakah kamu ingin bekerja dengan Tuan Fahad? Wanti terdiam sejenak. Ia merasa terombang-ambing antara rasa terima kasih kepada Ummu Khalid yang telah memberinya kesempatan untuk bekerja dan rasa simpati terhadap Tuan Fahad yang benar-benar membutuhkan bantuan. Di sisi lain, ia juga merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk keluar dari rutinitas yang sama dan mungkin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ummu Khalid, saya merasa terhormat bisa bekerja di sini selama ini. Tetapi,
saya juga merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik bagi saya untuk memulai babak baru dalam hidup. Tuan Fahad tampaknya benar-benar membutuhkan bantuan saya, dan saya merasa itu adalah sesuatu yang perlu saya coba. Jawab Wanti dengan suara yang agak ragu, namun penuh tekad. Ummu Khalid tersenyum lembut, lalu mengangguk. Baiklah Wanti, saya memberi izin. Semoga ini menjadi keputusan yang terbaik untukmu. Kamu akan selalu diterima di sini, tapi saya juga mengerti jika kamu ingin melangkah maju. Semoga Tuhan memberkatimu. Wanti merasa lega mendengar kata-kata itu, meskipun ada sedikit rasa berat di hati. Ia berpamitan dengan Ummu Khalid dan segera menoleh kepada Tuan Fahad yang menunggunya di luar. Terima kasih Wanti, kamu tidak tahu betapa berartinya ini bagi saya, kata Tuan Fahad dengan tulus, menyambutnya dengan tangan terbuka. Kamu akan bekerja di tempat yang baik, dan saya berjanji akan menjaga kamu dengan penuh penghargaan. Wanti hanya mengangguk, merasa bahwa hidupnya akan segera memasuki babak baru yang penuh ketidakpastian. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan ini adalah langkah yang tepat. Kini, ia akan memulai perjalanan baru di tempat yang sangat berbeda dari yang sebelumnya, bersama Tuan Fahad yang penuh harapan. Beberapa bulan setelah Wanti mulai bekerja di peternakan milik Tuan Fahad, kehidupan barunya semakin terasa berbeda. Ia yang awalnya hanya seorang pembantu rumah tangga, biasa kini beralih menjadi salah satu pengurus utama di peternakan yang luas dan berkembang pesat. Tuan Fahad, yang semakin tua dan membutuhkan bantuan, mulai memberikan lebih banyak tanggung jawab kepadanya. Wanti tidak hanya mengelola tugas-tugas rumah tangga, tetapi juga mengawasi perawatan hewan ternak, pengelolaan lahan, hingga keuangan peternakan. Dengan keterampilan dan kerja kerasnya, Wanti berhasil membuat banyak perubahan. Ia memodernisasi beberapa metode pengelolaan ternak, memperkenalkan sistem yang lebih efisien, dan berhasil meningkatkan kualitas produk dari peternakan. Tuan Fahad sangat terkesan dengan kemampuan Wanti. Suatu hari, saat mereka duduk bersama di ruang makan setelah makan malam, Tuan Fahad berkata dengan penuh kekaguman, "Wanti, saya tidak pernah menyangka bahwa Anda bisa membawa perubahan sebesar ini. Peternakan ini berkembang pesat berkat kerja keras Anda. Anda telah menjadi tangan kanan saya yang sangat saya percayai." Wanti hanya tersenyum, merendah. "Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik, Tuan." Karena keberhasilan itu, Tuan Fahad memutuskan untuk memberi Wanti posisi yang lebih tinggi, menjadi pengurus utama peternakan. Semua urusan besar dan kecil kini ada di bawah pengawasan Wanti. Sebagai pengurus, Wanti mulai mendapatkan upah yang sangat besar, jauh lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Ia tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya di Indonesia, tetapi juga mulai menabung untuk masa depan. Setiap bulan, Wanti mengirim uang yang cukup banyak kepada suami dan anaknya. Bahkan seringkali bisa pulang beberapa bulan sekali untuk mengunjungi mereka. Kehidupannya yang sederhana mulai berubah. Wanti kini memiliki tabungan yang cukup besar, dan dengan cermat ia mulai menginvestasikan sebagian uangnya dalam berbagai peluang usaha yang menjanjikan, termasuk investasi properti di sekitar Mekah. Tuan Fahad yang semakin tua memberikan saran dan dukungan penuh untuk usaha Wanti, bahkan terkadang ikut berinvestasi bersama. Wanti yang dulu hanyalah seorang ibu yang bekerja keras di rumah orang lain, kini menjadi seorang wanita sukses yang dikenal di kalangan pengusaha lokal. Ia seringkali berbicara di berbagai acara, berbagi kisah tentang bagaimana ia memulai dari bawah hingga mencapai keberhasilan. Bahkan, di kampung halamannya di Indonesia, kabar tentang Wanti yang kini menjadi seorang miliarder pun tersebar cepat. Banyak yang datang untuk belajar darinya, untuk mengetahui bagaimana ia bisa mengubah hidupnya begitu drastis. Di kampungnya, rumah yang dulu sederhana kini menjadi sebuah rumah besar yang indah. Wanti bisa memberikan rian pendidikan terbaik, membiayai kebutuhan suaminya, dan masih banyak lagi.
Ia juga sering mengunjungi keluarganya di Indonesia, kadang-kadang membawa oleh-oleh mewah yang dulu hanya bisa ia impikan. Namun, di balik semua keberhasilan ini, Wanti selalu ingat pada sebuah kejadian kecil yang ternyata membawa perubahan besar dalam hidupnya. Hari ketika ia menemukan seekor anjing yang kelaparan dan kaki pincang di dekat Masjidil Haram. Sebuah tindakan sederhana, memberikan roti pada anjing yang sakit, membawanya ke jalan yang tak terduga. Itulah momen yang membuka pintu bagi pertemuan dengan Tuan Fahad, yang akhirnya membawa Wanti pada kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu hari, saat Wanti duduk di taman rumahnya di Indonesia, ia merenung sambil memandangi pemandangan yang indah. Tuhan, saya tidak pernah menyangka bahwa menolong seekor anjing bisa mengubah hidup saya begitu besar. Saya sudah bekerja keras, tapi rasa kasihan saya pada makhluk kecil itu justru membawa saya ke tempat yang lebih baik. Ini benar-benar mukjizat yang tak terduga, pikir Wanti dalam hati sambil tersenyum. Kini, Wanti tidak hanya memiliki banyak uang, tetapi juga kedamaian dalam hatinya. Ia tahu bahwa tak ada yang pernah sia-sia dalam hidup ini. Bahkan hal kecil sekalipun, jika dilakukan dengan hati yang tulus, bisa membawa perubahan besar. Ia bersyukur atas setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap ujian yang telah ia lalui. Dan ia juga tak pernah melupakan bahwa semua ini dimulai dari menolong seekor anjing yang kelaparan.